semua istilahnya gitu, tugasku selesai, maka beritakan Injil ke seluruh dunia, ajar mereka, baptis mereka. Jelas kan? Matius 28:19. Iya. Ayat sisipan Pak itu, Pak. Jadi kalau mencari kata di mana dicatat Paulus kemudian hari ini aku membaptiskan kau dalam nama Yesus, itu pun tidak ada. Sayangnya gini Pak, sayangnya sumber hukum di dalam Kristen kan Bapak pakai cuman ini doang. Ya, Di bawah ini apa Pak? tidak ada. Nggak ada. Nah, karena di sini nggak ada, berarti di luar daripada ini itu adalah development. Bayangkan kamu sedang menonton film klasik favoritmu. Semuanya berjalan dengan mulus, plotnya brilian, karakternya tajam, dan klimaksnya membuatmu terhanyut. Tiba-tiba, di tengah-tengah film, muncul cutscene yang sepertinya tidak ada dalam versi aslinya. Ada karakter baru, beberapa dialog yang tampak terpaksa ditambahkan, dan seperti yang bisa kita tebak, penghujungnya malah bikin bingung. Sebagai penonton yang setia, kamu bertanya, apakah ini bagian asli dari film atau hanya sekadar edisi spesial? Nah, itulah yang terjadi saat kita membahas tentang ayat-ayat sisipan. Dalam Alkitab dan debat antara Pendeta Henok Kwok dan Dondi Tan adalah tempat yang sempurna untuk mengungkapnya. Debat tersebut bisa dilihat dari channelnya Dondi Tan dengan judul Debat Kuntul. Dondi Tan versus Pendeta Henok Kwok. Dalam nama Yesus. Link video ada di deskripsi. Kita harus mengakui satu hal terlebih dahulu. Penyisipan ayat dalam teks Alkitab adalah topik yang memicu diskusi teologis yang lebih panas daripada kopi pagi di gereja pada hari Minggu. Begitu banyak cerita baru, pernyataan tambahan, dan penjelasan yang tiba-tiba muncul, seperti seorang editor yang merasa perlu menambahkan scene ekstra agar penonton lebih puas. Tapi, apakah itu membuatnya lebih baik atau justru mengubah esensi pesan asli? Mari kita lihat kasus terkenal dari Yohanes 7, 53 dan 8. 11. Kisah tentang perempuan yang dihukum karena berzina yang tidak ditemukan dalam beberapa manuskrip tertua Injil Yohanes. Jadi, apakah ini tambahan atau justru pengungkapan kembali kasih Yesus yang membuat banyak orang di gereja merasa lebih nyaman? Pendeta Henok Kwok, yang mewakili perspektif Kristen, mungkin akan melihat ini sebagai sentuhan ilahi yang memperkenalkan tema pengampunan. Ini untuk menegaskan betapa luasnya kasih Yesus. Mungkin begitu dia berkata, tapi bagi Dondi Tan, penambahan ini mungkin terasa seperti penyimpangan yang tidak perlu. Baginya, teks asli harus tetap terjaga tanpa pengaruh dari tradisi teologis yang berkembang. Disinilah letak pertanyaan besar, apakah Tuhan perlu dibantu oleh editor manusia untuk menjelaskan kehendaknya? Apakah kesalahan editor bisa merusak konteks asli dari wahyu yang Tuhan berikan? Bagi banyak orang yang paham beragama, keaslian teks perkataan Tuhan adalah segalanya. Dondi Tan berargumen bahwa menambah kisah-kisah tambahan seperti ini adalah bermain-main dengan pesan asli Tuhan. Inilah pentingnya menjaga integritas wahyu. Karena kalau sembarangan menambah-nambah, siapa yang bisa menjamin kalau ayat yang satu ini tidak bertabrakan dengan ayat yang lainnya? Bukankah mengedit teks Tuhan sama saja dengan mengedit kebenaran itu sendiri? Tetapi di sisi lain, bagi banyak orang Kristen, terutama yang diwakili oleh Pendeta Henok Kwok, penambahan-penambahan ini sering dilihat sebagai penjelasan tambahan yang memperkaya pesan Tuhan bahkan jika mereka tidak ditemukan dalam naskah asli. Bagi mereka, yang penting adalah pesan moral yang ada dalam cerita, bukan benar-benar keaslian naskah. Setelah semua, pengampunan Yesus adalah inti dari ajaran Kristen, kan? Jadi, apakah kita sedang berbicara tentang kebenaran ilahi yang tidak boleh disentuh, atau editan yang memperkosa wahyu Tuhan untuk membuat kita merasa pura-pura lebih nyaman dengan pesan Tuhan?
Ada satu hal yang harus diakui. Penyisipan ayat bisa membingungkan, bahkan bagi orang yang sudah lama membaca Alkitab. Ketika ayat baru tiba-tiba muncul di tengah-tengah cerita dalam Injil Markus, misalnya, kita harus bertanya, apakah ini asli atau hanya rekaan editor? Jika Anda mengira editan kecil seperti itu tidak akan mempengaruhi ajaran teologi yang besar, pikirkan lagi. Terkadang, sedikit perubahan kata bisa memutarbalikkan pesan utama. Bagi orang Kristen, ini bisa dianggap sebagai penafsiran lebih lanjut yang diperlukan untuk mengungkapkan pesan yang lebih dalam. Tentu saja, itu berarti kita menghadapi dunia penyisipan teologis yang kadang-kadang mungkin melampaui niat awal teks. Namun, bagi Don Ditan, setiap kali ada penambahan atau penyisipan dalam teks, itu adalah sesuatu yang harus dipertanyakan. Apa tujuan penyisipan ini? Mengapa penulis atau editor merasa perlu menambahkan lapisan baru pada teks yang seharusnya sudah cukup jelas? Kita bisa menyimpulkan bahwa penyisipan ayat dalam Alkitab ini adalah pedang bermata dua. Bagi beberapa orang, terutama Kristen, penyisipan atau penambahan adalah cara untuk memperkaya dan menguatkan pesan Tuhan. Namun bagi orang-orang cerdas, hal ini bisa dilihat sebagai penyimpangan yang merusak keaslian dan otoritas wahyu. Penyisipan ini seringkali dianggap intervensi manusia yang terlalu berani mengubah teks yang seharusnya tidak bisa diganggu-gugat. Apakah kita membiarkan editor manusia memperbaiki atau memperjelas pesan Tuhan, atau kita lebih memilih untuk membiarkan teks itu tetap mentah tanpa tambahan atau perubahan apapun? Mungkin kita bisa setuju pada satu hal, bahwa ayat sisipan membawa kita pada dilema teologis yang lebih besar dari sekadar kebenaran teks. Apakah Tuhan butuh editor? Jika Tuhan sudah mengungkapkan kehendaknya dalam teks-teks yang telah diwariskan, maka menambah atau mengubahnya adalah seperti menyulap makna yang sudah jelas menjadi sesuatu yang lebih karena nafsu manusiawi. Namun, jika kita memilih untuk menerima penambahan, itu kita perlu bertanya, apakah itu memperkaya ajaran Tuhan atau justru membuatnya lebih kabur? Bagaimanapun, perdebatan ini akan terus berlanjut, dan ayat sisipan akan selalu menjadi rasa pedas dalam hidangan Alkitab yang perlu kita cicipi dengan hati-hati.